Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Kembali lagi kami dari Bukit Sion Makale menyapa kita sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada pagi hari ini, mengawali aktivitas kita, mari mempersiapkan diri, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sesuai bacaan harian Gereja Toraja, dari Keluaran pasal 19 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Keluaran pasal 19 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami semua, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ya Allah, terangilah hati dan pikiran kami, kiranya Roh Kudus-Mu terus memperlengkapi kami, memberkati kami semua, sehingga kami boleh dimampukan mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 17 hingga yang ke-25 firman Tuhan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, naiklah engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandahnya." Lalu turunlah Musa, mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu dimanapun kita berada, dari pembacaan kita pada saat ini diberikan tema menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah yang dimaksud kudus? Kudus adalah suci dan bersih. Nah, kalau kita tahu dan paham mengenai kudus itu sendiri, kira-kira apakah manusia mampu hidup kudus? Tentu sangatlah susah. Tentu tidak akan mampu. Tema kita hari ini memberikan kita satu perintah untuk menjaga kekudusan hidup. Pertanyaannya,
Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita? Dalam bacaan kita pada saat ini, Allah datang menampakkan dirinya dengan kedahsyatannya, di mana Allah menyatakan kehadiran dirinya melalui berbagai gejala alam, seperti gempa bumi, petir, awan pekat, bunyi sangkakala, dan api yang asapnya sangat tebal. Tentu hal ini membuat bangsa Israel gemetar. Dari kejadian itu, sehingga nyata bagi bangsa Israel bahwa Allah mereka adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu agung dan mulia, Raja atas segala sorga dan bumi. Sebagai Raja, tentu Allah berhak menuntut umatnya untuk taat dan melakukan perintahnya. Oleh sebab itu, melalui Musa, Allah terus mengingatkan untuk memperingati bangsa Israel melakukan bahkan mempertahankan kekudusan. Sebab itulah syarat untuk layak menyebut Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah kudus, suci, bersih, sehingga tidak sembarang orang untuk menghampirinya. Dan pada saat itulah Musa dijadikan alat perantara bagi umatnya, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu dimanapun kita berada, pentingnya menjaga kekudusan, karena hanya dengan kekudusan kita dapat menjumpai Allah. Namun, sebagai manusia, kita senantiasa hidup dalam dosa dan perilaku yang tidak kudus di hadapan Allah. Maka Allah sendiri yang datang menjumpai kita. Kita yang berdosa, Allah rela meninggalkan tahtanya secara khusus melalui anaknya, sehingga kita yang terbatas, kita yang berdosa, dapat menjumpai Allah secara langsung dalam Yesus Kristus. Nah, sebagai orang percaya, sebagai umat yang telah ditebus, Allah ingin dalam menjalani kehidupan ini, kita menjaga kekudusan hidup dengan melakukan seluruh kehendak-Nya. Misalnya, mengakui kedahsyatan Allah dalam hidup kita, melibatkan Allah dalam setiap perkara kehidupan kita, dan mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita dalam menjalani kehidupan dan memampukan kita untuk mempraktikkannya di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami sungguh memuji dan memuliakan akan nama-Mu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami semua di dalam menjalani kehidupan ini. Kami boleh melakukannya, bahkan menjadikannya pedoman untuk tetap menjaga hidup kami untuk hidup kudus hanya di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan yang sedang mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan rencana. Bahkan ya Tuhan, dalam pergumulan Tuhan kiranya terus memelihara kehidupan kami, sehingga kami terus
mengandalkan Engkau dan menaruh harap hanya kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus merasakan berkat-Mu di dalam segala pekerjaan kami, dan kami terus merasakan sukacita melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini dalam segala pekerjaan dan aktivitas kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati, mengaruniakan hikmat bagi pemerintah dalam mengemban setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga ya Tuhan kami boleh merasakan damai sejahtera, hidup rukun, saling mengasihi di dalam tempat tinggal kami ini. Ya Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Suci dan layaklah kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.